Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam program GPD VMM menyapa kita sekalian dimanapun kita berada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini. Untuk itu mari terus bersyukur dan terus percaya bahwa Tuhan sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Mari pagi ini kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10 begini firman Tuhan, tetapi kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi saya bacakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, di mana dia boleh mengingatkan kembali jemaat Tuhan yang ada di dalam melalui Injil yang telah diberitakan sebelumnya kepada jemaat Tuhan yang ada. Rasul Paulus boleh mengingatkan bahwa di dalam Injil itu mereka boleh teguh berdiri, bahkan di dalam Injil itu mereka boleh menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan lebih tegas Rasul Paulus boleh mengatakan di dalam Injil itu Tuhan boleh menyatakan diri, menyatakan karya demi karyanya bagi setiap kita, yaitu melalui karya penyelamatan yang boleh dikerjakannya bagi setiap kita, di mana dia boleh merelakan diri untuk boleh mati bagi setiap dosa-dosa kita, yang kemudian dia mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kemudian setelah kebangkitannya dia boleh menunjukkan diri kepada murid-murid, dan yang terakhir dia boleh menunjukkan diri kepada Rasul Paulus, kata firman Tuhan. Dan di dalam Tuhan boleh menampakkan diri kepada Rasul Paulus, kemudian Rasul Paulus boleh menerima anugerah Allah, menerima kasih karunia Allah. Tuhan boleh pilih dia, Tuhan boleh panggil dia menjadi berkat bagi banyak orang melalui pelayanan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bagi setiap kita pagi hari ini bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka firman Tuhan berkata sia-sialah kepercayaan kita, dan sesungguhnya kita terus masih ada di dalam keberdosaan. Kita bersyukur karena Kristus telah bangkit dari kematian, sehingga dengan melalui kebangkitannya itulah yang boleh menjadi dasar bagi setiap kita untuk kita boleh menaruh percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, di dalam kasih karunia Allah, Rasul Paulus boleh berkata, oleh karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam perjalanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, masihkah kita terus berkata bahwa jika kita ada sampai hari ini, itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah, itu semata-mata oleh karena kemurahan Allah di dalam setiap kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus telah menjadi teladan bagi setiap kita bahwa di dalam hari keseharian, di dalam pelayanannya, di dalam pengiringannya kepada Tuhan, dia hanya terus berkata bahwa aku ada sampai hari ini semua oleh karena kasih karunia Allah, dan tanpa Allah hidupku menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh hal yang sangat luar biasa yang boleh Rasul Paulus boleh memberi teladan bagi setiap kita, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya di hari-hari ini, kita boleh terus percaya bahwa jika kita boleh ada semua oleh karena kasih karunia Allah. Dan lebih lanjut di dalam pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus berkata bahwa kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kenapa tidak menjadi sia-sia? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita boleh melihat ketika Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, maka kemudian Rasul Paulus boleh merespon itu dengan positif, yang kemudian dia boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dan boleh mempercayai segala karya Allah di dalam setiap kehidupannya, yang kemudian Tuhan boleh pakai dia untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan melaluinya pemberitaan Injil disampaikan
bagi banyak orang, sehingga di dalam pemberitaan Injil itu banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagiku tidak menjadi sia-sia. Bahkan lebih lanjut di dalam pembacaan ayat firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu pengakuan daripada Rasul Paulus bahwa semangat dan keantusiasannya di dalam melayani Tuhan itu semata-mata bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi semua oleh karena kasih karunia Allah. Jika dia bekerja lebih keras di dalam memberitakan Injil firman Tuhan, sesungguhnya itu semata-mata bukan karena kekuatan dan kehebatannya, tetapi semua oleh karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita melalui kalimat ini? Saya mau katakan bagi setiap kita, jika di dalam kita mengiring mengikut akan Tuhan, Tuhan boleh percayakan kita untuk boleh ambil bagian di dalam tugas pelayanan, mengemban tugas pelayanan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hendaknya kita boleh mengerjakannya dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh keantusiasan, dengan penuh semangat bahwa sesungguhnya kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh mau berkata bahwa kita mampu mengerjakan segala tugas pelayanan ini semata-mata oleh karena kasih karunia Allah yang berkenan di dalam diriku dan yang senantiasa menyertaiku, sehingga aku kuat, aku bisa, aku mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yang kemudian itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Biarlah kita tetap terus percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita di dalam segala tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kita, agar nama Tuhan boleh terus dimuliakan dan ditinggikan di dalam segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa jika kami ada sampai hari ini, semua oleh karena kasih karunia Allah, dan mampukan kami di dalam kasih karunia yang telah kami terima itu Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan boleh terus dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, agar kami boleh memiliki keantusiasan, agar kami boleh memiliki semangat di dalam kami boleh mengemban setiap tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami, agar hari lepas hari yang kami jalani kami terus menjadi berkat, dan Tuhan boleh terus dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan, ingatkan kami melalui firman-Mu, dan biarlah kami tetap kuat, kami tetap percaya bahwa kami terus dalam perlindungan-Mu. Pagi hari ini berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati mereka dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dan biarlah berkat demi berkat-Mu boleh melimpah atas setiap mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, dan kami boleh mengakhiri firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.